Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Usai ditabrak kapal tongkang, Tim Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional atau BBPJN Kaltim cek kondisi Jembatan Mahakam 1. 80 orang lebih ikuti ujian paket C yang digelar di Kutai Timur. BMKG Balikpapan pastikan kondisi air laut cukup tenang saat memasuki masa transisi. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Mutiara Bangsa Sangatta inilah yang digunakan oleh warga Kutai Timur saat mengikuti ujian paket C atau setara SMA. Ujian yang berlangsung dari tanggal 28 hingga 30 April 2025 itu diikuti sebanyak 86 peserta. Bagi peserta, kesempatan mengikuti ujian paket C ini sangat didambakan. Ijazah tersebut dibutuhkan untuk memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan ataupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Alhamdulillah itu mudah-mudah aja sih, malah enak banget, guru-gurunya juga asik. Di sini nyaman karena bukan hanya ada AC aja, tapi orang-orangnya juga nyaman. Kayak kita tuh berkumpul di sini bukan nggak mandang umur, siapapun itu silakan masuk kayak gitu. Dan bagi teman-teman yang belum dapat ijazah SMP, ijazah SMA, silakan masuk. Kita sama-sama belajar di sini. Di sini nggak ada nolak siapapun yang mau masuk. Semasi kalian mau, silakan buka pintu buka lebar kok untuk teman-teman sekalian. Para tutor atau pembimbing dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan peserta ujian serentak yang dinyatakan lulus akan mendapatkan ijazah yang setara dengan pendidikan tingkat SMA. Harapannya sih mereka semua ya lulus dengan baik, mendapatkan ijazah, karena ijazah paket sama aja ya dengan ijazah yang formal. Kemudian mungkin dengan berbagai kebutuhan, keperluan ijazah mereka, ada yang mau lanjut, kemudian ada juga yang mungkin menggunakan di tempat kerja sesuai dengan profesi yang digeluti sekarang, karena peserta kan ada yang sudah banyak bekerja. Iya, tinggal membutuhkan ijazah. Sebelum menjalani ujian, seluruh peserta terlebih dahulu mengikuti pendidikan selama 6 bulan. Dalam jangka waktu tersebut, para peserta akan mendapatkan materi pembelajaran mulai dari ilmu agama, PKN, matematika, sosiologi, sejarah, ekonomi, bahasa Indonesia, dan Inggris. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Komitmen bersama tentang layanan ramah anak digelar oleh Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif atau PLDPI Samarinda ditandatangani Rabu siang. Pesertanya dari berbagai kalangan, mulai dunia pendidikan hingga masyarakat umum. Pihak PLDPI menyebut langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menghapuskan sistem pendidikan yang menyudutkan anak-anak berkebutuhan khusus. Langkah tersebut dilakukan sesuai dengan fungsinya, yakni layanan untuk pendampingan dan pembinaan sekolah-sekolah dari mulai tingkat PAUD hingga SMP. Jadi kami itu UPD Pusat Layanan Disabilitas itu ada 2 pekerjaan kita di sini, yang satunya internal dan satunya eksternal. Internal kita ini yaitu masalah pelayanan yang menyangkut masalah
terapis, yaitu kelas transisi, kelas intervensi, dan layanan umum serta asesmen untuk kita laksanakan di kantor. Kalau untuk eksternal di luar namanya ada pendidikan inklusif, jadi dibagi dua. Pendidikan inklusifnya untuk pembinaan dan pembimbingan bagi sekolah-sekolah yang ada di Kota Samarinda yang sekarang ini wajib dan harus seluruh sekolah menjadi inklusif atau penyelenggaraan pendidikan inklusif dari TK PAUD, SD dan SMP. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2PA Kota Samarinda menyatakan sudah selayaknya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus tidak lagi dibeda-bedakan. Mereka seharusnya mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya. Ini harapannya memberikan perlindungan dan diharapkan juga seluruh sekolah itu bisa inklusi, artinya menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi tidak ada lagi sekolah-sekolah itu yang tidak menerima, karena memang kewajiban dari kita, dari pemerintah adalah bagaimana anak-anak itu tetap harus bersekolah walaupun mereka mempunyai kebutuhan khusus. Saat ini PLDPI menjadi rujukan bagi kabupaten kota di Kalimantan Timur untuk pengembangan sistem pendidikan ramah anak. Untuk memperkuat layanan, lembaga ini memiliki sejumlah tenaga profesional seperti psikolog dan terapis. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Balikpapan pada tahun ajaran 2025-2026 disebut berbeda dari tahun sebelumnya. Ini setelah Pemkot Balikpapan memutuskan untuk menggandeng sekolah swasta. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan menyebut terdapat 13 sekolah yang digandeng oleh Pemkot Balikpapan. Di tahap awal, wilayah yang disasar yakni kawasan Balikpapan Tengah, Balikpapan Barat, dan Balikpapan Selatan. Untuk skema dari metode penerimaan murid baru di sekolah swasta ini, Pemkot akan memberlakukan sistem gratis. Pembebasan biaya ini mulai dari uang pangkal sekolah hingga iuran bulanan. SPMB Kota Balikpapan akan menggandeng sekolah-sekolah swasta. Nah, ada sekolah-sekolah swasta di rayon-rayon tertentu, di Gunung Pasir, di Balikpapan Barat, di Balikpapan Selatan, itu nanti akan kita gandeng. Dan ingat, kami akan memberikan fasilitas gratis untuk pendaftar ke sekolah swasta yang dimaksud. SPP-nya tak bayar full, uang pangkal sekolahnya. Kan biasanya kan kalau masuk swasta itu kan ada uang gedungnya sama SPP. Kami sudah dapat kajian awal, tinggal kami akan tuangkan dalam TS setelah staf kami. Nanti Mas Kadis yang akan mengkomunikasikan dengan pimpinan. Upaya dan strategi Pemkot Balikpapan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dengan tujuan agar seluruh anak usia sekolah berkesempatan memperoleh pendidikan setara dan gratis. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.